Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang batinnya menangis. Batin seseorang yang sedang punya hubungan dengan kamu, atau bahkan batin seseorang yang memang pernah ada hubungan sama kamu, atau bahkan memang di sini ada unfinished business yang memang belum terselesaikan. Begitu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang batinnya menangis atau batinnya sedang menangis. Ya, di sini ada Five of Wands. Ya, kalau di Five of Wands ini kuat sekali ya tentang batinnya yang menangis. Berarti bahwa dia yang menangis atau batinnya yang menangis ini karena memang dia itu hidupnya nggak tenang. Kenapa saya katakan dia itu hidupnya nggak tenang? Karena di sini banyak sekali pertengkaran, banyak sekali percekcokan, atau bahkan banyak sekali konflik di hidupnya dia, gitu loh. Ya, dan terbaca kayak dia dalam kondisi di mana dia harus bangkit, dia harus kuat, tetapi hidupnya di sini penuh dengan kerapuhan. Kenapa hidupnya di sini bisa penuh dengan kerapuhan? Karena memang dia sedang menjalani sebuah hukuman, atau dia sedang menjalani sebuah karma, atau bahkan dia sedang menjalani sebuah konsekuensi yang itu bisa dikatakan berasal dari kesalahan dia di masa lampau, atau bahkan berasal dari perbuatan dia di masa lampau terhadap kamu, gitu. Ya, ini Five of Wands. Ya, batinnya menangis tentang dimana yang sebenarnya kalau berkaitan dengan hubungan, dia juga lelah menjalani hubungan sama kamu, gitu lah. Dia punya pikirannya dia sendiri, dia punya keinginannya dia sendiri, dia punya kayak semacam goalsnya dia sendiri di sini, dan itu kurang sinkron, kurang cocok dengan kamu, ya. Dan di setiap ada pertengkaran atau di setiap ada permasalahan dia dengan kamu ataupun dia dengan orang lain, terbaca kayak dia selalu menyalahkan kamu, atau bahkan dia menyalahkan orang lain. Dia kurang bisa untuk menyalahkan diri dia sendiri atau introspeksi terhadap diri sendiri di sini. Five of Wands. Ya, batinnya menangis karena hidupnya dia nggak tenang, karena so complicated sekali hidupnya dia sekarang. Ada Eight of Wands. Nah, di Eight of Wands ini terafirmasikan ya bahwa potensi besar memang banyak sekali di masa sekarang ini kayak dia sedang kena serangan dari pihak orang-orang yang memang pernah ada urusan sama dia, atau bahkan dari pihak orang-orang yang memang pernah ada pertengkaran, percekcokan dengan dia di masa lampau, dan itu berasal dari ulahnya dia di sini. Ya, karena di Five of Wands dan Eight of Wands yang tegak lurus ini kuat sekali bahwa batinnya menangis karena bukan hanya tentang ketenangan jiwa saja yang tidak dia dapatkan, tetapi di sini dia juga tidak mendapatkan kepercayaan, dia tidak mendapatkan kasih sayang, dia tidak mendapatkan kesempatan, dia tidak mendapatkan untuk benar-benar kayak bisa membuat kalian semua atau bahkan kamunya di sini kembali sama dia dengan 100%. Dan walaupun misalkan kalian kembali atau kamu sendiri kembali, terbaca kayak kembalinya kalian itu tidak 100%, karena kamu masih ragu dengan dia, gitu loh. Batinnya menangis atas ulahnya dia sendiri, begitu di sini. Ada Six of Wands. Dia menunggu sebuah keajaiban, dia menunggu sebuah energi perubahan. Jadi kayak seolah-olah dia sedang menanti sesuatu hal, tetapi kayak dia nggak tahu apa yang dia nanti di sini.
Dia nggak paham apa yang dia nanti di sini. Karena memang hampir setiap hari atau hampir setiap waktu hidupnya itu kayak dikejar-kejar gitu loh. Bisa itu dikejar utang, bisa itu dikejar janji, bisa itu dikejar keputusan, bisa itu dikejar deadline, bisa itu dikejar bisnis atau lain sebagainya. Jadi hidupnya ini bener-bener kayak kayak jalannya itu adalah jalan yang kencang, tapi dia nggak punya arah tujuan, dan dia juga kayak sedang berharap untuk bisa ada banyak sekali keajaiban yang datang di hidupnya dia gitu loh di sini. Ya, batinnya sungguh sangat menangis. Ada The Magician. Ya, potensi besar ini karena ulah dia sendiri. Mungkin dia banyak menipu di masa lampau, atau bahkan memang mungkin di masa sekarang juga dia masih dalam kategori banyak menipu. Banyak menipu, banyak memanipulasi, banyak mungkin membalikkan sebuah fakta, atau bahkan di sini banyak kayak mengarang sebuah cerita, atau mengarang sebuah keadaan, atau mengarang sebuah perasaan, sehingga kayak bisa dikatakan ya ketika batinnya dia sekarang menangis itu kayak pantas sekali untuk dia gitu loh. Ya, bagi yang ketarik pembacaannya, bagi yang ketarik di pembacaan ini begitu. Ya. Baik, di sini ada Eight of Swords. Jadi kalau di Eight of Swords ini kuat sekali ya. Batinnya bukan hanya menangis, tetapi batinnya juga tersiksa di sini karena terbaca kayak pikiran dia nggak tenang. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa dia terpenjara. Dia merasa hidup dia stuck. Dia merasa kayak ujian yang dia rasakan itu terlalu berat gitu loh. Ya, dia terlalu merasa bahwa hukuman atau bahkan ujian yang harus dia lewati ini terlalu tajam gitu loh. Ini terlalu keras gitu loh. Itu membuat dia overthinking. Di sini dia nggak bisa berkutik, di sini dia nggak bisa bergerak, walaupun dia masih kayak mengactionkan energi pemanipulasiannya dia, tetapi terbaca kayak dia malah dikejar-kejar dengan sebuah energi kesalahan di sini. Kenapa saya katakan dikejar-kejar di sebuah energi kesalahan? Karena potensi besar kayak banyak orang yang menyalahkan dia atas ulahnya dia, walaupun dia di sini masih dengan songong yang nggak mau mengakui kesalahan dia di masa lampau, begitu. Ada Three of Swords yang reverse. Jadi kalau di Three of Swords yang reverse ini kuat sekali ya, kompleks di masalah dia. Ini bukan masalah tentang pemanipulasian saja, bukan masalah percekcokan pertengkaran saja ya, tetapi ini juga masalah perselingkuhan yang pernah dia rasakan atau yang pernah dia lakukan, atau bahkan mungkin dia pernah melibatkan cinta segitiga di hidupnya dia sehingga dia menyakiti banyak orang lain biasanya. Ya. Jadi ibarat kata di pembacaan ini ya, ini kompleks banget. Kenapa saya katakan kompleks? Karena kenapa dia menanti sebuah keajaiban, atau kenapa di sini dia menanti sesuatu hal yang bisa hidup dia tenang? Karena terbaca memang dari energi cekcok ini, dari energi pertengkaran ini bukan hanya cekcok pertengkaran dia dengan pasangan saja, bukan hanya cekcok pertengkaran dengan teman saja, dengan rekan kerja aja, tetapi juga dengan keluarga di sini. Ya. Ada energi di mana dia melibatkan keluarga di sini, gitu. Dan di sini dia kayak memegang kendali banget dengan energi liciknya dia ya, atau dengan energi pemanipulasiannya dia ya, atau dengan energi songongnya dia di sini. Ya, dia tahu bahwa hidup dia sedang tidak aman di sini, tapi kayak bisa dikatakan dia stuck gitu loh. Dia nggak melakukan sebuah perubahan yang besar banget dalam hidupnya dia, karena memang sudah banyak sekali orang yang kurang percaya terhadap dia, karena memang dia pernah berkhianat, menipu, memanipulasi, berselingkuh di sini, begitu. The Magician. The Magician ini kuat sekali ya. Ini energi dari elemen udara. Elemen udara itu ada Gemini, ada Libra, dan ada Aquarius, begitu. Mungkin ini salah satu dari energi kamu atau energi dia, atau bahkan ini hanya sebatas energi saja. Ada King of Pentacles yang reverse, kuat sekali di King of Pentacles yang reverse ini kayak dia sedang tidak stabil soal finansial ya. Jadi kayak finansial dia sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Atau bahkan di sini memang terbaca dengan sangat kuat sekali bahwa dia itu sedang terkena problem ya, yang dimana problem itu membuat dia merasa terikat ya. Itu karena salah satunya finansial dia di sini, begitu. Itulah kenapa masalah yang dia hadapi itu begitu sangat kompleks. Di sini ada The Devil yang reverse. The Devil itu energi dari Capricorn, kuat sekali ya, bahwa
kesalahan atau bahkan kelalaian atau bahkan sikap atau ucapan atau pemikiran dia yang memang di sini bisa dikatakan begitu sangat dominan, itu banyak merugikan orang lain. Karena the devil yang reverse ini kayak kuat sekali di masa sekarang ataupun di masa lampau. Mungkin dia kayak pernah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang negatif yang merugikan dirinya, merugikan orang lain ya, atau bahkan benar-benar kayak tindakan-tindakan negatif itu adalah tindakan-tindakan yang begitu sangat kuat dan pekat terhadap energi yang mungkin karena seksual atau mungkin karena pemanipulasian keuangan atau bahkan mungkin di sini karena kebiasaan yang itu bisa dikatakan cukup tidak baik untuk kesehatan dia gitu loh ya. Ada Page of Swords di sini. Nah, di Page of Swords di sini kuat sekali ya. Ketika dia ngerasa hidup dia terancam, ketika dia ngerasa hidup dia nggak tenang, dan hampir setiap hari dia dengan kebingungan, dia dengan kegelisahan, itulah kenapa batinnya menangis. Kuat sekali bahwa dia berusaha untuk ngambil keputusan untuk merubah jalan hidupnya. Ada Seven of Pentacles yang reverse, ingin merubah jalan hidupnya dia, tetapi jalan yang dia ubah di sini kuat sekali bahwa itu nggak terstruktur, itu nggak terarah gitu loh, karena Seven of Pentacles ini reverse. Jadi kayak ibarat kata dia masih menggunakan cara-cara lama dengan ekspektasi yang lebih di masa depan gitu loh. Di Page of Pentacles ini kuat sekali bahwa mungkin dulunya ya dia pernah sangat diujo sekali dengan finansial, atau mungkin di sini banyak sekali dari pihak kamu yang membantu dia masalah finansial, atau banyak kamu yang mensupport dia masalah finansial, atau bahkan di sini mungkin dulunya dia nggak punya apa-apa dan sekarang dia punya apa-apa, tetapi terbaca kayak itu semua nggak bisa bikin hidup dia bahagia gitu loh. Karena memang di sini potensi besar ya dia nggak stabil dalam hal finansial, walaupun ada perubahan dalam level hidupnya dia, tetapi di sini kayak masalah dia ya membuat di sini level masalah itu semakin bertambah ya. Di sini ada The Hangman yang tegak lurus. Kuat sekali di The Hangman ini, bisa dikatakan hidup dia sekarang bisa dikatakan digantung ya, atau menggantung ya, karena memang terbaca kayak setiap kali apa yang dia lakukan, dia nggak mau atau dia nggak bisa menyelesaikan apa yang dia lakukan itu dengan selesai ya. Jadi semuanya menggantung, baik itu rumah tangga ya, atau bahkan baik itu asmara, komitmen pacaran, atau bahkan di sini pekerjaan, atau bahkan keluarga dan lain sebagainya, atau bahkan di sini mungkin banyak sekali orang yang dulunya pernah berkorban sama dia, tetapi dia kayak menyia-nyiakan pengorbanan itu, sehingga pengorbanan itu kayak nggak ada artinya bagi dia. Itu yang membuat kenapa hidup dia menggantung di sini ya. The Hangman ini kuat sekali ya, energi tentang dimana bahwa bukan hanya tentang dia nggak tenang saja, bukan hanya tentang dia nggak bahagia saja di sini, tetapi kuat juga bahwa kondisi tentang kehidupan dia ini tidak stabil gitu loh ya, sangat-sangat tidak stabil dan penuh dengan kemarahan, penuh dengan emosional. Karena The Hangman ini energi dari elemen api, ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius, dan di sini ada Six of Cups. Satu hal yang bisa membuat batinnya di sini tersembuhkan lagi, terpulihkan lagi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia bisa kumpul keluarga, dengan cara di sini dia bisa menciptakan keluarga yang romantis, keluarga yang harmonis, keluarga yang benar-benar saling gotong royong, keluarga yang benar-benar kayak bisa menjadi satu gitu loh. Karena support dia yang sesungguhnya yang dia butuhkan adalah keluarga gitu loh ya. Mungkin di sini karena memang dia ngerasa anggota keluarga dia sedikit, atau mungkin di sini karena memang dia jauh dari keluarga, atau mungkin di sini memang dia nggak bisa akur dengan keluarganya dia gitu loh ya. Baik, sekarang saya akan lihat di energi yang kedua untuk pengakurasian atau bahkan untuk pengklarifikasian ya. Oh, wow, ada the full energy. Nah, di the full ini kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya kayak bisa dikatakan dia memiliki sifat yang begitu sangat kekanak-kanakan, atau bahkan dia memiliki sifat yang begitu sangat punya ego besar, punya imajinasi besar, punya ekspektasi besar. Dan terkadang di sini dari sifatnya itu yang membuat dia nggak bisa seimbang hidupnya, dan membuat kayak dia nggak bisa seimbang dengan kamu atau dengan pasangan
gitu loh di sini ya, karena kuat sekali di The Fool ini, kayak kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki jiwa kekanak-kanakan. Kamu sedang berhadapan dengan seseorang di sini yang maunya enak saja, yang maunya instan saja, yang maunya kayak semuanya bisa tersedia dengan begitu gampangnya gitu loh. Padahal hidup itu nggak semudah itu, nggak sesimpel itu gitu loh ya. The Fool ini ada energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Ada Page of Swords yang reverse. Nah, di Page of Swords yang reverse ini mengafirmasikan ya, ketika di sini dia punya sifat yang kekanak-kanakan, ketika di sini dia punya sifat yang benar-benar kayak maunya enak aja, maunya instan saja, dan di masa sekarang terbaca kayak dia nggak bisa di posisi yang hanya enak aja gitu loh ya. Itu yang membuat kenapa batinnya sekarang menangis gitu loh, karena memang apa yang dia ekspektasikan itu semuanya sudah hancur lebur karena ulah dia sendiri, karena kesongongan dia sendiri di sini ya. Bahkan bisa dikatakan hidup dia ini kayak penuh dengan lilitan itu atas ulahnya dia sendiri gitu, karena dia terlalu menggampangkan sebuah masalah, dia terlalu menggampangkan sebuah hubungan, dia terlalu menggampangkan sebuah komitmen, atau bahkan dia terlalu menggampangkan sebuah energi pengorbanan gitu lah di sini. Page of Swords yang reverse, batinnya menangis karena ulahnya sendiri. Bisa dikatakan dia dalam energi penyesalan di sini ya. Ada Three of Wands. Jadi kalau Three of Wands ini ya potensi besar memang hubungan ini adalah hubungan yang dimana terikat dengan cinta segitiga, terikat dengan energi yang dimana kayak dia memanipulasi sebuah hubungan sehingga dia bisa menghadirkan orang lain, atau memang dia sudah tahu orang lain itu ada pasangan tetapi dia hadir di hidupnya orang tersebut ya. Dan ini salah satu hal yang mengafirmasikan bahwa sesungguhnya dia punya pikiran dan dia punya keinginan bahwa apa yang dia pilih itu bisa membuat hidup dia lebih tenang. Tetapi di sini terbaca kayak apa yang dia pilih itu malah justru membuat hidup dia lebih sengsara di sini. Jadi dia dalam penyesalan gitu loh ya. Ada Four of Pentacles. Nah, di Four of Pentacles ini terbaca ya ketika dia dalam kondisi ada uang ya, ada lebih rezeki ya, kayak dipercaya orang untuk dibantu orang. Di sini terbaca kayak dia menghancurkan kepercayaan itu ya. Yang awalnya dia baik-baik saja, yang awalnya di sini bisa dikatakan ketika dia mau makan ada ya, ketika dia butuh sesuatu ada bantuan, ada rezeki yang datang, tapi dia menghancurkan itu dengan ulahnya dia sendiri, dengan pemanipulasian tadi gitu lah ya. Ada di Ten of Swords di sini. Nah, di Ten of Swords ini terbaca kayak hidup dia penuh dengan drama. Walaupun sekarang dia berusaha untuk menolak drama karena dia begitu sangat lelah, tetapi terbaca drama itu belum usai gitu loh, belum selesai gitu loh. Karena baru dimulai oleh dia, tetapi walaupun baru dimulai dia sudah capek, dia sudah kelelahan, dia menyalahkan semuanya gitu loh di sini. Iya, dia sangat overthinking. Ada The Magician. Nah, The Magician ini juga kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya kayak hidupnya dia itu hidup dalam keterbelengguan di sana. Kenapa saya katakan hidup dia adalah hidup dalam keterbelengguan? Karena lagi-lagi dia selalu menyalahgunakan kelebihan yang dia miliki, dia selalu menyalahgunakan kepercayaan yang dia punyai gitu loh, dengan sifat serakahnya dia, dengan sifat pemanipulasian dia gitu loh, dengan kayak bakatnya dia, dimana bakat itu dia olah karena negatif. The Magician lagi-lagi terakurasikan adalah energi dari elemen udara. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Energi Libra, Gemini, Aquarius sangat mendominasi sekali ya di pembacaan ini. Ada Three of Cups. Three of Cups ini kuat ya. Ada hati yang dipermainkan, ada hati yang benar-benar kayak dicampakkan, atau bahkan ada hati yang di sini hanya untuk sebagai selingan ya. The Moon energy. The Moon ini energi dari Pisces ya. Kalau The Moon ini mengafirmasikan juga bahwa dia itu seseorang yang bisa dikatakan punya dua muka ya. Kenapa saya katakan dia punya dua muka? Karena terbaca kayak dia mudah untuk membuat orang percaya sama dia, tetapi dia juga mudah untuk kayak menjatuhkan orang yang sudah percaya sama dia. Dan di The Moon ini kuat sekali, banyak sekali action dia yang ini negatif, yang ini kayak benar-benar kayak merugikan sekali, dimana
ini tidak hanya merugikan kamu atau merugikan orang lain sekali dua kali, tetapi beberapa kali dan sering kali. Two of Pentacles yang reverse. Batinnya menangis karena apa? Karena di sini kayak banyak sekali sumpah serapah atau banyak sekali kayak ketidakikhlasan orang-orang yang pernah dia sakiti, sehingga di sini hidup dia semakin suram. Two of Pentacles yang reverse, itulah kenapa dia juga terlilit masalah finansial yang sedang tidak stabil sekarang. Ya, ada the Empress energy. Nah, the Empress ini kuat juga ya, kuat juga bahwa sesungguhnya dia bener-bener kayak butuh perlindungan, dia butuh kemanjaan, dia butuh kayak bener-bener kayak semacam kesuburan lagi di sini. Nah, kesuburan dalam arti apa? Nah, dalam arti dia kayak pengen bisa untuk bermimpi ya, bermimpi mendapatkan seseorang, bermimpi untuk mendapatkan kehidupan baru, bermimpi untuk bisa memanifest hidupnya dia, tetapi itu hanya sebatas angan-angannya dia atau keinginan dia saja gitu loh. Ya, karena memang hidupnya dia yang sekarang itu adalah hidup yang penuh dengan energi kayak hayalan saja, karena dia butuh kemanjaan di sini, tetapi terbaca kayak apa yang menjadi keinginan dia itu kayak belum bisa untuk terkabulkan karena terlalu banyak kesalahan yang telah dia lakukan gitu lah di sini. The Empress itu energi dari elemen tanah. Ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn. Nah, kuat sekali di sini ya. Seseorang yang pernah dia tinggalkan atau seseorang yang pernah dia permainkan juga adalah seseorang yang memiliki jiwa tua, atau seseorang yang memang di sini bisa dikatakan sudah pernah ada komitmen sama dia, atau bahkan sudah ada anak di dalamnya, atau bahkan di sini ya seseorang yang pernah ada hubungan sama dia, yaitu kamu, dimana kamu itu pernah banyak sekali kayak memberikan banyak hal kepada dia gitu loh ya. The Temperance, tetapi The Temperance ini kuat sekali bahwa dia tidak menyadari itu, atau dia kurang bisa untuk menyadari itu gitu loh. Kamu terlalu dewasa untuk dia, tetapi dia terlalu kanak-kanakan untuk kamu gitu loh. Ya, di sini kuat sekali bahwa dia tidak hanya benar-benar kayak mencampakkan kamu ya, tetapi di sini dia juga kayak benar-benar kayak menghancurkan hidupnya kamu gitu loh. Ya, terkadang hidup dia begitu sangat bisa dikatakan kayak cupel ya. Cupel itu apa? Dia punya pemikiran yang begitu sangat kecil atau sangat pendek sekali, dimana pemikiran itu yang terkadang kayak seharusnya bisa menyeimbangkan energi dia, kehidupan dia, kesederhanaan dia, tetapi itu malah justru kayak menghancurkan dia sendiri ketika ini saya akurasikan dengan the full dan dengan pembacaan dia secara keseluruhan. Ada Knight of Cups. Nah, di Knight of Cups ini kuat sekali ya. Batinnya yang menangis di masa sekarang ini adalah batin dimana ketika dia ada musibah, dia ngerasa bahwa musibah itu adalah kayak semacam kiamat untuk dia. Ya, karena terbaca di Knight of Cups yang tegak lurus ini, dia berusaha untuk mengembalikan hidup dia yang seperti dulu lagi, dimana dia masih punya power lebih, dimana dia masih bisa untuk memperalat kamu juga gitu loh. Tetapi terbaca di Seven of Wands ini kayak ketika dia mencoba untuk melakukan itu, atau ketika di sini dia mencoba untuk baik-baikin kamu, yang jatuh adalah apa di sini? Yang jatuh adalah kayak semakin banyak masalah yang bertambah, karena ketika dia kembali sama kamu, atau ketika dia mencoba untuk baikin kamu atau membaikin semuanya, itu dengan satu niatan bahwa dia hanya berpura-pura gitu loh. Dan itu yang menghancurkan hidupnya dia. Itulah kenapa pertengkaran selalu ada ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau bahkan ketika ini resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, yang harus dipahami adalah satu hal. Kenapa batin bisa menangis? Karena batin itu adalah sesungguhnya energi dari kejujuran kita ya. Kita merasakan ketidaktenangan dalam hidup itu karena ulah kita sendiri, dan batin kita akan sangat jujur bisa merasakannya. Nah, ketika di sini kita dalam energi kecapean, kita dalam energi yang penuh dengan masalah, atau bahkan kita dalam energi yang melakukan sebuah kesalahan ya, walaupun ada sesuatu hal yang secara nyata di depan mata kita akan tetap merasa sendiri, sepi gitu loh. Karena memang batin itu nggak bisa dibohongi, dan dia sedang menangis batinnya di sana ya, karena memang terlalu banyak sekali action dia yang itu merugikan, dan terlalu banyak sekali kayak semacam energi dari
hubungan dia kepada orang lain yang itu tidak baik atas ulah dia sendiri karena faktor pemanipulasian, begitu. Ya, jadi cobalah untuk lebih jujur terhadap diri sendiri, cobalah untuk bisa lebih jujur terhadap action, terhadap ucapan, terhadap pikiran, dan terhadap hidupnya kamu sendiri, karena kejujuran itu nanti yang akan bisa membuat batinnya kamu ternormalkan, terpulihkan, terbahagiakan, begitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas hiburan atau referensi. Semoga bijak dalam menyikapi. Sampai jumpa di pembacaan kalian selanjutnya. Bye-bye.